السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai umat manusia, wahai yang merasakan manusia, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada yang merasakan manusia agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita sering mendengar ketika khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kalimat beriman adalah untuk orang-orang yang spesial. Kalimat beriman adalah untuk manusia-manusia pilihan. Siapa orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ahibati fillah, kita bisa melihat dari pagi ke malam, dari malam ke pagi, berapa banyak kendaraan, berapa banyak motor, berapa banyak mobil-mobil yang berlalu lalang di jalan. Pernahkah kita bertanya kepada mereka, kemana mereka pergi? Pernahkah kita bertanya kepada mereka, apa tujuan mereka? Bukankah mereka mengira bahwasanya mereka akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang merasakan yang namanya hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita sering mendengar ketika pengurus masjid sering mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kaget bahwasanya ketika pengumuman tersebut disampaikan oleh pengurus masjid, kita semua kaget. Siapa itu yang meninggal? Kita tidak perlu kaget wahai jamaah. Bisa jadi besok hari nama kita yang akan diumumkan oleh pengurus masjid. Ahibati fillah, apa yang kita perlu persiapkan ketika kematian tersebut datang kepada kita? Yang kita persiapkan, yang perlu kita persiapkan ketika kematian tersebut datang adalah amal soleh. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya ketika kita meninggal dunia, seluruh amalannya akan terputus, tidak akan tersisa, semua akan terputus.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah hal yang spesial. Idza matal insan, ketika manusia meninggal dunia, inqata amaluhu, maka akan terputus seluruh amalannya. Illa min thalathin, kecuali 3 hal yang tidak akan terputus ketika kita meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah yang akan mengalir pahalanya sampai kita meninggal. Kita bisa menginfakkan harta, setengah harta kita kepada anak-anak penghafal Quran. Kita bisa memberikan setengah harta kita untuk para fakir miskin. Kita bisa menginfakkan harta kita, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Kita bisa memberikan sedikit harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi amal jariah kita ketika kita meninggal dunia. Poin yang kedua adalah ilmin yantafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang dan orang itu mengajarkan kepada orang lain lagi, itu akan menjadi pahala jariah bagi kita. Poin yang ketiga adalah waladin shalihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini poin penting buat ibu dan bapak. Kita perlu menitipkan anak kita di pesantren agar mereka menjadi anak yang soleh, agar mereka menjadi anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ahibbati fillah, kita bisa melihat bagaimana maraknya sekarang kemaksiatan di mana-mana. Kita ingin negeri kita akan menjadi negeri yang makmur. Negeri kita pengen menjadi negeri yang sentosa. Bagaimana kita bisa menjadi negeri yang sentosa bahwasanya penduduknya aja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlul qura amanu", jikalau salah satu penduduk negeri amanu wattaqu, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi kepada penduduk negeri tersebut. Walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun, dan apabila sebuah penduduk negeri tersebut mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak saling menegur satu sama lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuatkan. Hibbati fillah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.